Batam TV, inspirasi Kepri. Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Dialog Khusus bersama saya Rizky Ramadhani dengan topik yang spesial pada hari ini yaitu Haris Hotel and Suites Nagoya Batam, wajah baru perhotelan di Kota Batam. Dan tentu hari ini sudah hadir bersama kita General Manager Haris Hotel and Suites Nagoya Batam, Bapak Rian Damanik. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak, selamat sore. Gimana kabarnya, sehat? Luar biasa, sehat. Perjalanan aman sampai ke sini? Aman, tidak macet. Baik. Selanjutnya ada Ibu Director of Sales, Ibu Elita Siletonga. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya? Baik, apa kabar Mbak? Aman? Aman, aman. Very good? It's very good. Oke. Terima kasih sudah hadir di Batam Televisi dan menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi kepada pemirsa Batam Televisi. Hari ini kita akan sharing selama 1 jam ke depan bersama saya mengenai hotel baru Haris Hotel yang ada di Batam, di Nagoya pada hari ini. Langsung saja untuk ke Bapak Rian. Ya. Kegiatan hari ini atau kegiatan beberapa hari ini apa saja Pak? Apakah terlalu sibuk atau gimana? Silakan. Iya, hotel kita sudah operation, sudah running. Jadi yang terutama di situ kita benar-benar kayak yang seperti kita komitmenkan bagaimana cara melayani tamu. Nah, kita kan hotelnya baru nih Mbak di Batam. Kebetulan hari ini pas berusia 1 bulan. Wah, 1 bulan nih. 1 bulan. Seri gitu. Betul. Jadi kita memang benar-benar berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik sehingga banyak kegiatan yang kita lakukan, baik dari training dan lain sebagainya gitu untuk semua karyawan kita. Mempersiapkan lebih dalam sih sebenarnya. Kalau persiapan itu 3 bulan sebelum kita opening udah kita persiapkan semuanya. Ya, ini lebih mematangkan lagi gitu. Benar sekali. Baik. Ya. Oke, selanjutnya kepada Ibu gimana kegiatannya? Apakah sama seperti Bapak atau tidak? Silakan. Kurang lebih sama seperti Bapak, cuman yang seperti disebutkan kita hari ini sebulan. Cuman untuk sebulan ini memang dari opening itu kita cukup sibuk karena kita juga banyak promosi dari 2 bulan sebelum. Nah, ini kan hotel baru yang ada di kawasan Tamrin. Nah, kita lagi mengedepankan kita nih satu-satunya hotel yang ada di Tamrin yang bintang 4. Karena fasilitas yang kita tawarkan itu berbeda dari hotel lainnya. Jadi kita hotel yang mempunyai rooftop pool nantinya dengan skyline view gitu. Dan juga promosi, kita lagi gencar promosi. Salah satunya dengan paket-paket dan juga kita launching dari 2 bulan lalu kalau nggak salah 2 bulan lalu itu kita launching harga promo untuk opening. Jadi memang sekarang ini kita lagi banyak di promo sama kegiatan-kegiatan untuk lebih menarik. Oke, baik. Tadi sudah dibahas dengan Bapak dengan Ibu bahwasannya sekarang lagi memperdalam untuk promo-promo, sekarang mempersiapkan hal yang harus untuk kedepannya. Betul. Apa nih Pak yang membuat motivasi Haris Hotel mengambil lokasi Nagoya sebagai cabang selanjutnya? Iya, kita dari sisi manajemen itu Mbak memang selalu berkomitmen ya untuk memberikan yang terutama adalah guest experience tadi. Nah, kita pertama ada beberapa sister company kita ya, tapi kita sekarang berada di prime location ya, di tengah-tengah kota gitu yang dari sisi bangunan, dari sisi desain interior itu modern gitu. Jadi poin plusnya ada di situ. Kemudian kita memang lebih berfokus kepada guest experience. Jadi sehingga tamu yang datang ke hotel kita itu mereka mengalami wow ini Haris ya. Dengan energik banget, charming, happy. Setiap ketemu kan pasti cheers gitu. Jadi happy sekali gitu. Ya, seperti itu, Mbak. Oke. Dari Ibu apakah itu juga? Itu juga sama karena kita memang di Haris mengedepankan staffnya juga, kita bilangnya bukan staff ya, kita bilangnya we are player. Nah itu, kita bilangnya Haris Lead. Kita bilangnya Haris Lead. Jadi itu kita mengedepankan cara kerja yang fun dan juga energik. Jadi itu bukan cuma ada di kantor saja, tapi ke tamu juga kita menunjukkan energi yang sama gitu. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan Haris Hotel dengan dan segala macam. Apakah itu cukup untuk bersaing dengan hotel-hotel yang ada di Nagoya? Karena yang setahu saya di Hotel Nagoya itu cukup terkenal dan sangat banyak. Apakah cukup bersaing dengan itu aja?
Kalau kita katakan cukup bersaing sih, kita tidak pernah sebenarnya berpikir untuk menyaingi ya. Karena kita selalu mengedepankan itu, berpikir bahkan berkomitmen bahwa memberikan bagaimana sih tamu itu merasakan hal yang baru yang mereka tidak dapat rasakan di tempat lain. Gitu. Jadi kalau kita katakan berkompetitor dalam sisi bisnis, yes. Dalam sisi bisnis pasti berkompetitor gitu. Tapi yang kita hadapin kan tamu kita yang akan stay di hotel kita. Jadi bagaimana caranya supaya mereka merasakan ada perbedaan di situ. Seperti itu sih. Oke, Gitu. baik. Ya. Tadi kan Pak di topik kita tuh ada kalimat wajah baru perhotelan di Kota Batam. Menurut Haris Nagoya sendiri, apakah konsep atau pelayanan atau positioningnya tuh lebih menonjol atau nampak nih Haris yang di Nagoya ini beda sendiri nih dari hotel yang lain gitu? Itu benar sekali Mbak. Jadi dari sisi building, dari sisi interior, bahkan dengan sister kita Haris yang ada di Batam ya, karena mereka kan masih lebih warnanya orange. Sekarang kita memang lebih ke new face gitu dari Haris itu sendiri gitu. Dari sisi interiornya berbeda. Bahkan kita di Haris Nagoya ini kita lebih mengutamakan kayak dari sisi ukuran kamar berbeda, ada balkoninya kalau di Haris Suite-nya, bahkan kita punya banyak suite room, gitu. Kalau kita compare dengan sister kita yang lain gitu, ya. Tetapi kembali lagi seperti yang saya katakan, kalau yang namanya customer atau tamu yang akan stay di tempat kita itu bukan hanya dari sisi gedungnya, tapi bagaimana orang-orangnya atau Haris Lead tadi atau si pekerja atau si karyawan tadi itu dalam pelayanan. Karena tujuan kita bagaimana, Mbak contohnya datang nih ke hotel. Apa sih yang Mbak merasakan kayak perbedaan di antara Haris-Haris lain? Oh ternyata servisnya itu berbeda. Jadi sehingga semua tamu itu mengalami guest experience yang berbeda. Kayak wow gitu. Oke. Harus seperti itu kan? Benar sekali. Jadi kalau misalnya kadang hotel ini bagus tapi kalau pelayanannya kurang, kadang nggak menarik gitu untuk ke situ lagi, cukup sekali aja gitu. Iya, betul sekali. Baik, untuk Ibu Eli, Elta. Ibu Eli aja. Bu Elta, oke. Apakah ada signature room atau fasilitas khusus yang hanya ada di Haris Nagoya dibanding Haris yang lain gitu? Iya, jadi salah satu keunikan Haris Nagoya itu kita ada Haris Suite. Itu dengan difasilitasi dengan private balkon. Jadi dari balkon itu bisa kelihatan city view-nya gitu. Dan juga kamar kita yang lain ada Haris room dan juga five room. Nah, kita juga yang membedakan dengan dengan sister itu kita di Haris Suite Nagoya itu kita menyediakan namanya rooftop pool. Jadi dari situ memang view-nya bagus ke skyline city. Jadi nanti bahkan ada beberapa fasilitas baru yang kalau sudah buka kan kita soundingkan juga. Oke, ini udah ada kesan atau gimana Bu? Ada tamu-tamu yang sudah bisa udah bisa nginep atau gimana? Sudah. Jadi untuk respon tamu sih sampai sekarang ini positif ya, karena memang desain yang dibawa di Haris Suite yang baru itu berbeda dengan yang lain. Jadi kita itu lebih banyak spotnya juga yang Instagramable, maksud saya, Instagramable. Jadi itu juga kita tujuannya nembaknya juga ke Gen Z sekarang ini, yang Gen Z. Jadi itu ada beberapa spot di hotel yang juga kita naikkan nih ke promosi, karena kita memang nembak beberapa kalangan termasuk juga yang Gen Z sekarang. Gitu. Oke, baik Bu. Tadi kita sudah membahas strategi, fasilitas-fasilitas yang ada, tapi kita pemirsa Batam TV belum tahu Bu, di mana sih lokasi jelasnya atau spesifiknya, boleh Bapak? Boleh Pak, ya biar pemirsa Batam TV tahu ya, bahwa kita tuh berlokasi di Nagoya Tamrin City. Ya, kalau di Batam tuh terkenal dengan NTC katanya, Nagoya Tamrin City. Nah itu benar-benar ada di Nagoya Tamrin City lokasinya, gitu. Seperti itu. Baik, nanti saya akan berbincang lagi lebih lanjut mengenai harga atau strategi untuk persaingan di hotel-hotel nanti ya Pak. Betul. Tapi setelah jeda pariwara tersebut. Baik Pemirsa Batam TV, sesaat lagi kita akan menyaksikan informasi terbaru dari Nagoya Suite Hotel Haris. Nanti kembali lagi bersama saya, jangan kemana-mana, tetap di Batam Televisi setelah ini.
Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Dialog Khusus. Kali ini saya masih bersama tamu yang spesial pada hari ini. Langsung saja kita ke Pak Ryan. Pak, boleh tolong jelaskan gimana sih Pak manajemen Haris Nagoya itu seperti apa gitu? Iya, kita Haris itu kan brandnya kita ya Mbak. Nah sebenarnya dari sisi manajemen itu kita dimanage oleh Ascot itu sendiri. Nah Ascot itu di bawah naungan Capitaland, which is headquarter kita tuh ada di Singapura. Jadi Ascot itu bisa membawahi beberapa brand seperti contohnya kayak Haris, ada Oakwood juga sister company kita, ada Yellow. Nah kita itu dalam naungan Ascot itu sendiri. Seperti itu. Jadi dari sisi manajemennya, namanya memang brandnya secara brand ya, secara brand itu Haris. Tapi umbrellanya itu Ascot, Ascot Internasional. Jadi di Indonesia ini Ascot itu ada beberapa brand gitu. Nah tapi kita berbicara di Batam dulu nih untuk di Kepri ya, biar pemirsa juga lebih tahu bahwa Haris Sweet Nagoya itu ternyata banyak sister di Batam. Contohnya kayak di Barelang ada, di Marina ada, di Batam Center. Bahkan yang baru setahun kita buka kemarin ada Oakwood ya, ada Oakwood itu juga sister kita yang dinaungi oleh Ascot itu sendiri. Nah jadi Ascot itu big umbrella-nya lah gitu Mbak, biar nanti pemirsa Batam TV juga tahu ya gitu. Cuman kan memang untuk di Batam itu sendiri lebih dikenal dengan Harisnya. Jadi Haris itu adalah brandnya. Jadi tapi manajemen kita itu adalah dari Ascot itu sendiri. Nah jadi banyak nih Mbak, kadang-kadang kan kalau di Batam
wah pengen jadi member. Nah, jadi kita di Ascot juga ada membernya. Nah, itu kita sebutin dengan ASR gitu. Jadi ASR ini adalah satu member, kalau ada pemirsa Batam TV mau menjadi membernya kita, banyak sekali benefit-benefit nanti yang akan didapatkan. Caranya gampang gitu ya. Gimana tuh caranya? Kasih aja ke kita emailnya, nanti kita bantu gitu. Kita bantu ngisi-ngisinya, kemudian activationnya juga kita bantu, sehingga kayak Mbak mau check-in nih di Harris Suite bisa pakai member itu. Dapat diskon-diskon dan lain sebagainya. Mau stay di Yellow, contohnya mau stay di Oakwood, bahkan keluar dari Batam atau Kepri pun, kalau mau ke Jakarta, mau ke Singapura, mau ke Vietnam, Thailand, Malaysia, kemana saja seluruh dunia, itu berlaku, Mbak. Nah, itu ASR itu atau kita sebut dengan Ascot Star Reward. Dan itu banyak poin-poin kapanpun kita stay, kapan kita mau makan di F&B-nya sendiri aja dapat poin gitu. Jadi banyak sekali. Spesial banget. Spesial banget. Jadi banyak keuntungan-keuntungan di saat kita menjadi member dari Ascot itu sendiri gitu. Seperti itu, Pak. Tadi kan Bapak menyinggung nih untuk menjadi member ASR, ada nggak sih Pak syarat ketentuannya, atau kadang kan mau nih jadi member tapi nggak bawa nih syarat-syaratnya apa gitu, atau udah sebenarnya ya mobile number dengan email aja, email address gitu, sangat simple banget gitu, dan itu bisa langsung di download di mobile apps kita juga di handphone itu, jadi bisa anytime gitu, ada bisa langsung gitu. ada aplikasinya gitu. Udah canggih nih Pak ya? Udah canggih banget gitu. Siap nih. Iya. Oke, kita kembali ke Ibu. Bu, ada boleh memberitahu ke pemirsa Batam TV range harga kamar-kamar yang ada di Harris Nagoya Hotel? Oke, jadi untuk range harga di Harris Nagoya kita masih pakai sampai sekarang itu namanya pre-opening rate. Kita start dari 1.088.000 per kamar per malam. Nah, ini tadi menyambung yang dari Pak Ryan, kita itu kan ada namanya Discover ASR. Kita punya brand web sendiri, discoverasr.com. Jadi di situ nanti bisa juga masuk ke dalam kalau mau dapat diskon khusus juga untuk member. Nah, kita juga lagi ada promo nih. Kita lagi promo ada breakfast di Veridian Restaurant. Jadi tadi kan nanya nih pemirsa mana mau tahu nih gimana sih cara jadi member tapi saya nggak mau nginap nih gitu kan ya. Bisa datang aja ke restoran. Nanti di restoran itu enjoy breakfastnya, itu dapat harga khusus. Nanti juga dapat kita registrasi jadi member. Nah di situ juga nanti ada poin-poinnya yang didapat. Nah jadi ini kalaupun nanti pergi ke Ascot properti di mana saja yang seperti disebutkan di Batam ada beberapa, di Jakarta di mana. Jadi kalau misalnya nginap atau konsumsi di Ascot properti yang contohnya di Harris, Oakwood, Somerset, di Yellow, itu pasti dapat poin dan juga ada member discount. Jadi sebenarnya banyak banget keuntungannya. Jadi kalau misalnya kita keluarkan promo nih, nanti ada di Batam TV ada promo, cuma nanti untuk member juga ada promonya lagi, ada tambahan promonya lagi, ada tambahan diskonnya lagi, gitu. Lebih baik mengikuti member, lebih banyak diskonnya Bu. Iya, benar. Baik pemirsa Batam TV, untuk yang ingin visit atau ke ke perusahaan Ascot, manajemen Ascot, jangan lupa membernya. Gitu. Iya. Selanjutnya Pak, saya kembali ke Bapak, strategi apa yang digunakan untuk menarik peminat pengunjung agar ikut merasakan pengalaman staycation di Hotel Harris Nagoya? Gitu. Iya, yang pertama tadi kan kita berbicara tentang keunikan ya Mbak ya. Jadi kalau kita berbicara strategi, everybody knows about the strategi gitu. Tapi kita pengen tahu nih, calon pelanggan kita itu pasti mereka bertanya-tanya, Harris itu semua sama, yes, secara brand kita semua sama. Tetapi seperti tadi yang saya katakan, apa sih strateginya gitu ya? Itu tadi salah satu keunikan, bagaimana kita melihat perbedaan-perbedaan tadi. Kalau tadi saya katakan competitors kan rata-rata dalam bisnis semua jadi competitors, tapi what makes you different gitu ya. Jadi sehingga si calon pelanggan kita tadi itu kayak berpikir, wah pengen coba deh gitu. Ada curiosity-nya ya, jadi pengen coba. Wah apalagi kan kita setiap hari di breakfast itu ada Harris Move. Itu salah satu keunikan yang bisa kita jual sebenarnya. Ya, ada Harris Move itu kita yang dance gitu. Ya, kita kan mengutamakan kayak charming, energetic gitu. Jadi Mbak datang ke restoran, makan, nanti kita undang ya ke sana. biar ngelihat Harris Move itu seperti apa gitu. Boleh. Jadi si tamu-tamu itu melihat, wah ini berbeda banget dibandingkan dengan hotel-hotel lain gitu. Ya, itu dari sisi Harris Move-nya yang kita bisa lihat perbedaannya. Strategi lainnya itu banyak. Contoh nih, kita pengen Mbak datang stay, kemudian Mbak bisa menceritakan sampai di rumah, wah
tadi saya nginap di Harris Suite Nagoya, tapi saya benar-benar kayak ada personalized touch, ada personalized service. Semua tahu nama saya, setiap sudut ketemu dengan karyawannya kok bisa manggil selamat pagi Pak Ryan gitu contohnya. Jadi kayak ya kita kalau dikenal namanya, kalau stay di suatu hotel kan awalnya merasa asing nih di tempat ini, tapi begitu kita datang ke Harris Suite, everybody knows. Jadi kayak oh, I'm well known, jadi feeling like home-nya itu ada. Feel like home, kemudian kita tuh merasa kayak dihargai. Bukan hanya sekedar dikenal, tapi dihargai banget gitu. Seperti itu. Ya. Kalau dari sisi Ibu gimana? Nah, kalau untuk strategi yang internal itu udah dari manajemen. Nah, kita juga banyak strategi eksternal. Jadi kita juga banyak kolaborasi dengan media dan juga influencer ya kita undang. Dan juga tamu kita biasanya kita encourage untuk nggak di-encourage juga sih, mereka suka ngambil video pas hari Smooth nih, jadi terpromo sendiri jadinya karena kita juga aktif di digital ya, di kanal digital, jadi itu promo sendiri buat kita gitu. Jadi lebih karena zaman sekarang sudah digital, jadi kita juga dari Harris Suite di digitalnya juga kita udah banyak promosi juga dan banyak kegiatan gitu. Saya kembali ke Bapak, apa tantangan terbesar dalam membangun brand hotel baru nih Pak? Selain karena dia udah terkena Harris gitu. Tantangan itu sebenarnya banyak ya, apalagi kalau dalam bisnis itu persaing banyak. Tapi saya menganggap tantangan itu bukan suatu permasalahan. Tantangan adalah challenging yang memang suatu challenge yang memang harus kita hadapi. Bahkan saya pribadi berpikir bahwa tantangan itu datangnya bukan dari kompetitor, tapi dari si calon pelanggan itu sendiri. Jadi bagaimana cara kita terus berinovasi, terus berkreasi, menciptakan inovasi-inovasi baru dan kreativitas baru yang saat ini market sedang butuh apa. Nah, lebih ke arah sana sih kita berpikirnya. Jadi kita tidak mau meng-copy paste siapa aja atau meng-copy paste hotel, no. Tapi kita benar-benar menciptakan kreasi-kreasi baru sehingga si pelanggan itu kayak oh iya berbeda ya gitu. Nah, jadi bagi saya challenge itu bukan suatu permasalahan, tapi itu justru membuat kita lebih baik ke depannya gitu. Seperti itu, Pak. Untuk mengetahui challenge itu apakah butuh waktu yang lama atau memang sudah langsung ke detect nih pelanggan atau tamu butuhnya seperti ini gitu? Iya, saya rasa kan setiap hotel itu pasti punya market tersendiri gitu ya. Jadi dari sisi market itu kita tahu nih kayak contohnya nih generasi-generasi yang zaman sekarang kan berbeda dengan generasi saya yang generasi X atau Y ya. Ketahuan deh jadinya. Nah, jadi setiap generasi itu pasti punya selera atau taste yang berbeda. Nah, tapi kita harus benar-benar menyediakan semua itu. Kita tidak fokus hanya pada generasi Z sekarang atau hanya terfokus kepada generasi X, no. Tapi bagaimana supaya semua kalangan itu bisa menikmati stay di tempat kita. Bisa merasakan, tidak hanya Gen Z aja nih yang bisa di hotel ini. Kadang-kadang kan ada hotel, ini hotel anak muda nih gitu. Padahal sebenarnya hotel untuk keluarga juga bisa gitu. Benar. Pak, ya. Jadi walaupun kita ada di tengah kota, ya maksudnya kan orang berpikir kalau tengah kota itu hanya MICE ya, hanya untuk meeting tapi ternyata family juga bisa kita tampung. Kemudian untuk secara leisure hanya untuk fun bisa juga kita tampung gitu. Banyak hal gitu. Jadi tidak terbatas pada satu generasi, tidak terbatas pada satu kalangan, tapi semua market itu all in bisa kita tarik. Seperti itu. Terima kasih Pak. Kita kembali ke Ibu. Tadi sudah dijelaskan Bapak keunggulan-keunggulannya dari Harris Hotel. Ada nggak sih Bu promo-promo yang menarik ini untuk pemirsa Batam TV? Jadi untuk pemirsa ini kita lagi banyak promo sebenarnya. Seperti yang udah disebutkan Bapak, kita ini juga menyasar ke semua kalangan. Jadi untuk yang untuk promo sekarang ini kita banyak ada namanya social gathering. Tapi biasa social gatheringnya itu kita buat berbeda kalau di situ, karena nanti konsepnya itu kita buatin di rooftop poolnya kita. Jadi itu bisa di situ buat acara untuk birthday, untuk acara arisan juga bisa dengan konsep yang berbeda. Dan juga ada yang indoor juga nantinya karena kan kita desainnya nih berbeda dengan yang lain. Jadi untuk desainnya kita mengikuti desain semua kegiatan kita bisa tampung. Birthday, arisan, wedding juga bisa. Sama sekarang ini ada romantic dinner, itu kita bisa menampung semua. Jadi semua kalangan bisa. Jadi semua kalangan bisa. Baik.
Nanti kita akan mengulik lagi kembali setelah iklan jadi jeda pariwara nanti Bu ya. Baik pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, tetap di Batam Televisi karena setelah ini kita akan mengetahui informasi lebih dalam tentang Haris Nagoya Hotel. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV,
Inspirasi Kepri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Dan saya tetap bersama tamu undangan pada hari ini. Kita kembali ke Bapak. Tadi Bapak sudah menyinggung mengenai Haris Mob itu. Yes. Boleh tolong dijelaskan ke pemirsa Pak, Haris Mob itu apa? Iya, jadi semua Haris itu kan kita udah distandarkan sebenarnya dari seluruh Haris, seluruh dunia juga ya. Jadi setiap di restoran bukan hanya pada breakfast gitu, tapi semua Haris itu melakukan suatu kegiatan yang sangat positif karena pada umumnya Haris itu healthy lifestyle gitu. Nah, kenapa kita buat Haris Mob itu kan benar-benar nge-boosting semangat ya. Karena itu goyangannya bukan zumba, bukan aerobik, tapi kita karyawan sendiri yang benar-benar bergoyang sambil mengajak tamu-tamu yang sedang menikmati makan paginya, sarapan paginya itu sambil ikut bergoyang. Jadi kayak baris kita mungkin lagi bad mood atau gimana, tiba-tiba jadi good mood gitu. Nah itu sebenarnya fungsinya sangat positif gitu. Jadi kita spreading out positif energi kepada customer kita, tamu-tamu kita yang sedang makan di restoran. Bahkan di saat penyambutan, di lobi juga bisa kita lakukan Haris Mob. Dia sama seperti kayak ice breaking gitu, kayak bagaimana kayak waking up lagi, orang udah mulai ngantuk-ngantuk meeting, tiba-tiba ada di terschedule gitu, oh ada nih persembahan Haris Mob nih dari karyawan, dan itu karyawan kita sendiri. Mereka latihan sendiri gitu, jadi kita membuat gerakan-gerakannya sendiri gitu. Nah jadi itu setiap pagi kita lakukan, dan itu sangat mujarab sih fungsinya ya Bu Elta ya, karena kita bisa ngelihat senyuman-senyuman setiap orang gitu, setiap tamu gitu yang ada di hotel kita. Ini gitu. Setiap hari dilakukan atau? Setiap hari, Mbak. Setiap hari. Jadi Haris Mob itu juga sebenarnya itu kan dance ya tiap pagi dan juga kalau ada acara. Dan itu gerakan itu ditentukan sama musik yang dipilih itu, kita nggak pilih asal nih gitu. Jadi itu dipertandingkan biasanya. Jadi kita ada namanya di Haris itu Haris Competition. Jadi itu pertandingan antar tiap departemen yang menunjukkan Haris Mob terbaik untuk dipilih nantinya untuk dipertunjukkan tiap pagi di restoran ya Pak ya, restoran. Dan kadang juga bisa di lobi gitu. Jadi itu memang kreasi dari Haris Lead-nya sendiri, bukan kita ambil dari luar, enggak. Jadi itu kreasi, memang kreasi Haris Lead-nya sendiri. Gitu. Jadi termasuk keunggulan Haris Iya, benar. Kita kembali ke Ibu Pak. Iya, boleh Mbak Rizky. Ibu boleh tolong jelaskan ke pemirsa Batam TV fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Haris Nagoya Hotel gitu. Oke. Jadi untuk fasilitas-fasilitas di Haris Nagoya itu untuk tipe kamar kita punya 3 tipe kamar, Haris Room, 5 Room dan juga Haris Suite. Nah, Haris Suite ini tadi sudah seperti dijelaskan kalau misalnya itu kita ada balkon dengan city view dan juga di dalamnya ada kitchenette sama living room. Nah, untuk meeting room kita punya cukup lumayan, ada 4 meeting room yang bisa mengakomodasi sampai 250 pax. Nah, untuk fasilitas tamu sendiri kita ada Veridian Restoran, di mana Veridian Restoran itu tiap sudutnya itu warnanya beda gitu, ada yang biru, ada yang abu. Jadi sebenarnya untuk foto juga bagus, untuk lunch atau dinner juga bagus karena tiap sudut itu berbeda dia bentuknya. Nah, kita juga ada Terrazza Lobby Lounge, itu ada di lantai 1 di lobby. Jadi ini buat pemirsa boleh datang karena kita buka setiap hari dari pagi sampai jam 11 malam untuk Terrazza Coffee Lounge-nya juga. Gitu. Nah, kita juga ada swimming pool di rooftop dan soon ya Pak ya, kita bakal ada fitness. Jadi itu nanti fitness juga kita bakalan buka di lantai 6. Di lantai 6 kita bakalan buka fitness center gitu. Baik, tadi Ibu menjelaskan swimming pool gitu. Soon fitness, apakah itu bisa diakses untuk semua tamu hotel atau beberapa tamu hotel sesuai dengan kelas yang diambilnya gitu? Nah, untuk itu aksesnya semua tamu hotel bisa dan juga nantinya kita juga open ke publik. Jadi kita open ke publik nantinya. Untuk sekarang ini kita memang khusus buat tamu, karena kan kamar tamu kita udah lumayan rame sekarang, jadi memang tamu dulu. Mungkin di bulan depan kita akan buka untuk publik. Jadi untuk pemirsa kalau mau ke poolnya bulan depan boleh datang.
Baik. Tadi Ibu menyinggung restoran. Saya ingin mengulik lebih dalam restoran. Apakah makanan-makanannya ini Indonesia atau Western atau gimana? Apakah ada koki khusus gini untuk di restoran? Silakan. Jadi untuk restoran kita itu kita menyediakan Indonesian food, Western food, sama Asian juga. Jadi ini memang ada chef khusus masing-masing untuk masakan itu masing-masing. Jadi let's say untuk Indonesian food kita punya chef sendiri. Western foodnya juga ada skill chef yang memang sudah melanglang buana yang bisa menyediakan sesuai dengan standar yang ditetapkan di hotel kita gitu. Jadi pemirsa, all makanan bisa. Jadi pemirsa Batam TV yang ingin visit ke Hotel Nagoya, Haris Hotel Nagoya, bisa menyesuaikan selera lidahnya masing-masing di restoran. Kita kembali ke Bapak. Apakah Hotel Haris Nagoya ini ikut mendukung kerjasama pemerintah dalam mendukung UMKM Kepri? Iya, tepat sekali Mbak Rizky. Kita memang sudah melakukan bahkan kerjasama dengan UMKM di Kepri ya. Karena kita menyediakan beberapa fasilitas kayak di kamar nih contohnya Mbak Rizky. Jadi kita memang benar bekerja sama dengan UMKM, menyediakan bukan hanya sekedar bahkan kita mengkontrak dengan mereka beberapa bukan jualan sih, tapi lebih kepada produk yang mereka offering. Dan kita dari sisi hotel pengen memperkenalkan bahwa kita di Kepri ini punya UMKM yang dahsyat, yang luar biasa. Tamu kita kan internasional. Mereka bisa merasakan keripik pisang yang dibuat oleh rumahan gitu. Tetapi tentunya ini bukan asal-asal rumahan, karena rata-rata UMKM kita di Batam ini juga mereka udah certified ya, halal, like sehatnya dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga dari sisi kita membantu UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada halayak umum bahkan internasional. Dan beberapa contoh yang kayak hasil produk-produk UMKM yang sudah kita berikan ke mereka itu juga luar biasa, tidak kalah dari mungkin perusahaan-perusahaan besar gitu. Karena tujuan kita memang di situ salah satu aktivitas yang dari Ascot itu sendiri melakukan kayak sustainability tadi gitu. Bahwa setiap unit, setiap Haris bahkan dari sister company kita juga harus melakukan itu. Karena itu salah satu bukan SOP tapi menjadi guideline bagi kami Hotel Haris, kita harus membantu UMKM, kemudian sustainability. Nah, kalau sustainability itu kan kita tidak boleh menggunakan single plastic use. Contohnya nih, kalau Mbak beli mineral water nggak bisa pakai yang plastik lagi. Sehingga di kamar hotel kita itu kita sudah menggunakan botol kaca. Ya, kita kan berarti kan kita memang jangkaunya jauh ke depan banget ya gitu. Nah, salah satunya program kita adalah tadi yang membantu UMKM tadi gitu. Jadi bukan hanya satu produk dari satu rumah gitu ya, tapi banyak gitu. Dan itu seperti yang Bu Elpa kan sebagai Director of Sales kita di Haris Suite Nagoya ini benar-benar menciptakan suatu package yang itu termasuk di dalamnya adalah produk UMKM. Kita segitunya ya berkreasi gitu supaya ya Kepri kan lebih maju dan tahun ke tahun kan kita juga harus saling membantu ya gitu istilahnya gitu. Jadi dari hotel kita juga tamu-tamu juga merasa wow karena mereka diperkenalkan produk-produk yang mereka tidak mungkin didapatkan ada di Singapura atau tidak dapatkan di negara-negaranya. Tapi once mereka datang ke Kepri, ke Batam, nginap di Haris Suite, mereka diperkenalkan, wah ini rasanya enak gitu. Jadi unik gitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang benar-benar bisa kita lakukan dan bisa kita perkenalkan ke halayak umum dengan membantu UMKM tadi gitu. Seperti itu Mbak Rizky. Selain UMKM, program UMKM, adakah program Haris Nagoya Hotel lagi yang untuk ke masyarakat ada Pak? Banyak sekali Mbak. Kita baru buka 1 bulan ya, kita sudah merencanakan program-program seperti CSR ya, bagaimana kita kayak ikut membersihkan bersama lokasi kita, area kita. Kita juga kunjungan-kunjungan ke bukan hanya sekedar ke panti asuhan gitu ya, tapi bagaimana kita bisa berpikir bahwa ini kan jangka panjang, tidak hanya besok kemudian selesai, tidak. Jadi program CSR ini selama kita eksis di Kota Batam itu harus kita lakukan. Seperti UMKM ini juga gitu. Kita sebenarnya bisa beli di mall produk yang mungkin, tapi
Kita tidak lakukan itu gitu, karena salah satu program yang harus kita jalankan itu adalah bagaimana cara kita bisa juga membangkitkan usaha-usaha yang ada di Kepri sehingga masyarakat Kepri juga ikut terdorong gitu. Sepeduli itu Haris. Sepeduli itu. Sangat ya Pak. Benar gitu. Baik, kita kembali ke Ibu. Di tengah gempurannya viral menggunakan media sosial TikTok, Instagram, apakah Haris Hotel ikut serta dalam kemajuan Haris Hotel? Pastinya Haris Hotel ikut serta. Salah satunya tadi dengan kita punya web sendiri yaitu ASR, dan juga kita juga aktif di kanal digital ya. Jadi untuk pemirsa boleh follow ya Instagram dan juga Facebooknya kita Haris Nagoya, Haris Nagoya Batam. Dan juga kita juga kolaborasi dengan OTA yang besar, misalnya Agoda, Booking.com gitu, kita juga collab. Dan juga kita juga invite influencer dan juga blogger untuk ikut promo. Nah, kita juga bakalan live sih, dan sering bakalan live di kanal digitalnya kita, karena memang untuk sekarang ini kan memang harus online, dan Haris Sweet Nagoya siap untuk itu. Baik. Kita sudah membahas fasilitas, harga, lokasi. Saya ingin tahu Pak, apakah seluruh karyawan di Haris Hotel ini merupakan anak Kepri atau gimana? Atau cara rekrutnya apakah memang khusus untuk anak Kepri atau gimana? Kita kalau dalam merekrutmen itu ya kita memang prioritaskan memang yang dari Batam ya, karena kita tidak, saya sendiri sebagai general manager itu tidak ke kota lain gitu untuk melakukan rekrutmen, karena kita tahu dengan adanya Haris Sweet Nagoya ini akan membuka peluang untuk kerja ya. Jadi namanya perhotelan itu sangat dinamik Mbak Rizky, dinamik artinya begini, kita sendiri di dalam tubuh Ascott itu sendiri melakukan program namanya bukan hanya sekedar movement ya, kalau kita bahasanya movement gitu, tapi kayak transfer dari satu properti ke properti yang lain itu bisa, tapi persyaratannya harus 1 tahun dan berprestasi contohnya. Nah, untuk di Haris Sweet Nagoya ini itu juga kita lakukan. Jadi contohnya nih kayak Bu Elta pernah dari Haris Barelang, ada teman kita revenue manager kita dari Haris lain gitu, itu bisa gitu. Nah, untuk di rekrutmen itu sendiri dari lokal Batam, ya kita adakan walk-in interview, ya. Jadi tidak melulu harus dari luar kota gitu. Jadi cukup sangat bisa menentukan dan bisa menemukan orang-orang yang punya potensi di perhotelan itu sendiri gitu. Yang penting kan dia pengalaman dan positif attitude sudah, gitu. Tadi kan Bapak bilang tidak mesti, yang penting dia bisa beretitude, ya, bisa benar. Belajar, mau belajar gitu. Apakah saat ini masih membuka rekrutmen Pak atau gimana? Atau memang sudah tutup gitu? Iya, kalau saat ini karena kita memang sudah selesai, masa rekrutmen itu kan sudah selesai, kita melakukan rekrutmen itu di bulan Maret sebenarnya, karena kita prediksikan di bulan Juni kita sudah open. Kita punya waktu 3 bulan itu sebenarnya untuk preparation, ada namanya fase-fasenya, di mana kita harus memberikan training-training untuk memenuhi standarisasi dari Ascott itu sendiri gitu. Jadi bukan besok mau buka, minggu ini kita sibuk rekrut, tidak. Jadi planningnya memang seperti itu, sehingga once kita buka, standar Haris itu sudah ada di situ gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kayak tadi Mbak Rizky bilang kayak career development, nah salah satunya yang movement itu adalah career development. Nah, saya bekerja di sini atau Bu Elta sekarang di Haris Sweet, itu bisa saja nanti ke depannya ada di Haris yang lain, bisa seperti itu. Jadi karir development-nya itu ada gitu. Dan saya sudah merasakan itu. Sudah berapa tahun Pak? Sudah 8 tahun. Ibu sudah? Saya sudah 6 tahun. 6 tahun ya. Sudah lama ternyata ya. Sudah lama-lama. Jenjang karirnya pasti nih Pak? Ya pasti. Sampai wajah kita udah wajah Haris banget ya. Tapi tetap ganteng dan cantik. Terima kasih Mbak Rizky. Harus kita kasih voucher nanti stay di sana. Oh boleh. Kita kembali ke Ibu. Ibu selama menjabat dari Director of Sales, apakah ada tantangan yang Ibu jadikan pengalaman untuk kedepannya? Selama saya bekerja, maksudnya selama di posisi Director of Sales, saya tidak pernah melihat itu sebagai tantangan, tapi kayak challenge. Ini gimana kedepannya? Tapi so far ya Mbak, semua berjalan lancar, apalagi di Haris Sweet Nagoya, apalagi di brandnya Haris, di brandnya Ascott.
Karena di kita itu sudah ada SOP-nya, sudah ada guideline yang kita jalankan, tinggal kita mengembangkannya ke arah mana. Dan memang brand Ascot, brand Haris sendiri sudah besar. Jadi sebenarnya untuk kita di bagian sales and marketing itu tinggal memaintain nama baik Harisnya, tinggal memaintain nama baik Haris yang sudah ada selama 10 tahun ya Pak, 12 tahun. 2002 mulainya, ya. 13 tahun yang sudah Haris ada itu di Batam ini. Ya. Jadi kita memaintain dan tetap bagaimana nih caranya nih biar identitas kita sebagai Haris Lead, Haris itu tetap ada di situ. Karena memang dari dulu Haris Lead itu selalu yang positif, yang fun, yang cheerful gitu. Charming gitu. Charming gitu. Jadi selama udah 13 tahun tapi tetap energinya sama sampai sekarang. Itu yang memang kita tetap pertahankan di Haris manapun itu juga, bukan cuma di Kepri tapi di Haris seluruh Indonesia sih. Jadi tantangan mempertahankan, bukan tantangan sih jadinya, kayak kita mempertahankan nih yang memang sudah ada terbrandingnya dengan cheerfulnya sudah Haris. Sudah ya, sebenarnya sudah seperti itu. Established sampai sekarang nih selama 13 tahun. Gimana caranya kita tetap positif, vibe-nya positif di Haris itu tetap bertahan sampai sekarang gitu. Terasa ke saya Bu positif aura-auranya ya. Gimana ke Bapak, apakah ada tantangan yang Bapak jadikan pelajaran untuk kedepannya? Ya, banyak sekali sebenarnya tantangan as a challenge di dalam suatu usaha gitu ya. Karena apalagi kalau waktu saya itu pertama datang ke Haris itu kembali jadi GM di Haris itu di tahun pandemi, Mbak Rizky. Jadi itu tantangan banget bagi saya bagaimana mempertahankan bahwa kita tuh harus tetap buka dan tidak tutup, dan bagaimana supaya karyawan juga tetap bisa bekerja. Ya, dan seluruh masyarakat bahkan bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia itu mengalami tantangan itu. Tapi selagi kita berpikir positif, ya menghadapi tantangan itu lebih ringan. Jadi saya selalu seperti Bu Elto tadi katakan, kita nggak membuat itu jadi suatu masalah, tapi as a challenge, tantangan yang benar-benar ya udah oke, welcome. Gitu, gitu, welcome. Dan tentunya ya kalau saya sendiri kan tidak bisa ya Mbak, otomatis dengan manajemen, dengan karyawan itu sendiri, kalau kita berkolaborasi dengan baik dan berpikir positif, itu luar biasa banget. Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan gitu. Jadi kedepannya itu ya saya akan membawa seperti itu terus gitu, karena ya you cannot live alone. Itu istilahnya kalau saya buat. Jadi dari dulu saya mengconvince diri saya sendiri itu memiliki moto itu be kind to one another and you cannot live alone. Jadi jangan pernah merasa hebat sendiri. Walaupun saya sebagai general manager itu without my director of sales, without management, without karyawan, I am nothing. Nah itu harus tetap terpaku gitu di kepala kita, itu harus kayak kita nggak bisa kerja sendiri. Nggak bisa gitu. Jadi kalau kita merasa kita tidak bisa bekerja sendiri, berarti kan kita butuh tim. Nah, jadi dari sisi itu kita bisa berpikir dan melakukan sesuatu as a team. Gitu. Nggak bisa kita kerjain sendiri. Apalagi di hotel kan dalam bentuk jasa ya, pelayanan. No, you cannot do it alone gitu. Harus kerjasama. Harus kerjasama. Nanti bubar gitu. Benar. Nah, sehingga kalau sudah kerjasama, tantangan itu kan lebih ringan, gitu. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, gitu. Kalau sudah kerjasama, hadapinya bersama-sama. Hadapi bersama-sama, gitu. Baik Pak, tadi berbicara mengenai Hotel Haris di Batam ini kan ada beberapa Hotel Haris nih. Apakah ownernya sama atau gimana? Boleh tolong jelaskan mungkin dari Bapak dulu? Kalau dari sisi owner berbeda-beda, Mbak Rizky. Tapi kita manajemennya sih yang sama. Kita under Ascot. Tapi kalau Haris itu bisa berbeda kepemilikan. Gitu, bisa berbeda kepemilikan, dari satu Haris ke Haris yang lain itu bisa berbeda kepemilikan. Tapi kita under the same umbrella gitu, manajemennya Ascot gitu, seperti itu. Jadi belum tentu Haris yang ini sama nih ownernya. Belum tentu. Mau Haris di Jakarta, di Bali, di mana-mana belum tentu gitu. Memang setiap orang tahu Haris, oh ya pasti tahu itu Ascot gitu. Tapi ownernya beda-beda. Gitu. Baik, untuk saya kembali ke Ibu. Saya ingin bertanya, apakah harapan Hotel Haris, Ibu selaku Director of Sales ke depannya untuk pariwisata di Kota Batam? Harapannya semoga ke depannya ini dengan hadirnya Haris Suite yang ada di Nagoya ini bisa membantu untuk menaikkan jumlah pariwisata juga di Batam, karena adanya tambahan hotel baru dengan Haris yang membawa desain baru dengan membawa energi baru. Kita mengharapkan juga menaikkan
nama Batam dan juga meningkatkan pariwisata. Karena kan sekarang ini kan Batam sendiri sudah cukup dikenal di negara tetangga kita yang memang kita internasional, tapi semoga kita juga bisa membuka peluang Batam lebih dikenal lagi di negara-negara lain. Dan kami juga berharap Hari Sweet Nagoya sebagai salah satu pembuka jalan untuk ke situ. Insya Allah. Gimana? Kita kembali ke Bapak, gimana? Hampir sama sih dengan tadi jawaban Bu Elta tadi itu ya. Jadi kayak kedepannya itu ya kalau masalah terkenal ya Kepri kan dari dulu memang sudah terkenal, apalagi Batam ya kota industri, kota pariwisata gitu. Nah dari sisi lain pemerintah juga sangat mensupport untuk pariwisata kota Batam dan Kepri, buktinya kayak di Batam semakin banyak akomodasi, bangunan-bangunan tinggi dan lain sebagainya. Kemudian di Bintan juga sama gitu, banyak resort-resort di sana. Sehingga ini adalah peluang gitu untuk membawa kota Batam lebih maju lagi ke depannya gitu. Nah, sekarang kita hadir gitu di tengah-tengah kota Batam itu yang menjadi fasilitas gitu ya bagi siapa saja yang akan berkunjung di kota Batam, baik dari sisi domestik maupun internasional gitu. Nah, ada win-win kerjasama itu ya gitu, seperti itu. Baik, tadi saya sudah mendengar harapan Bapak dan Ibu. Saya lupa apakah akan ada Haris Hotel selanjutnya coming soon di Batam atau tidak gitu? Coming soon ada, tapi mungkin brandnya bukan Haris ya, Mbak. Ada brand lain kita yang di bawah Ascot juga, karena di Ascot itu ada beberapa kayak Citadine, ada Somerset, ada Ascot itu sendiri, Ascot Hotel, ada Somerset, ada Crash Collection. Di Nongsa, bahkan di tengah kota akan ada hadir gitu. Dalam waktu dekat akan ada hadir juga gitu. Tapi tidak brand Haris gitu. Dan tidak tertutup kemungkinan maybe next year atau 2 years later gitu ada Haris lagi yang muncul di kota Batam. Semoga ada. Semoga gitu. Ada. Kita senang gitu. Karena itu akan jadi sister-sister kita kan gitu. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri dialog hari ini, boleh tolong untuk ke pemirsa Batam TV Pak untuk lebih mengetahui Hotel Haris Nagoya ini di mana, alamatnya lebih lengkap. Iya. Untuk pemirsa Batam TV, Haris Hotel and Suite Nagoya Batam itu berlokasi di Nagoya Tamrin City. Ya, kalau kita Batam pasti tahu Nagoya di mana ya gitu. Jadi tempatnya itu sangat-sangat gampang diingat, gampang dijangkau juga karena kita ada di tengah kota Batam. Seperti itu. Baik, oke, terima kasih sekali untuk Pak Ryan dan Bu Elta. Sama-sama. Telah hadir di Batam Televisi dan udah sharing bersama saya dalam dialog khusus hari ini. Mungkin kedepannya kita akan bisa bekerja sama kembali untuk sharing-sharing informasi kepada pemirsa Batam TV. Boleh. Iya. Baik pemirsa, usai sudah dialog khusus pada sore hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Ramadhani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.